Oke, sudah lama kita nggak ketemu karena kebetulan gue juga lebih sering update di forum komunitas, tapi nggak apa-apa, gue bakal tetap coba update di YouTube juga, ya. So, selamat datang di series terbaru gue yaitu Recap Trading Mingguan, karena nanti beberapa menit ke depan, kita bakal lihat sama-sama bagaimana cara gue buka posisi, dan bagaimana juga hasilnya. Jadi gue nggak sekedar memberikan teori, tapi juga praktek lapangan. Tapi disclaimer guys, gue minta maaf banget kalau misalkan recap ini masih belum sempurna, oke? Karena ya gue juga baru kepikiran buat bikin konten ini, recap mingguan. Tapi semoga di minggu yang selanjutnya, recap trading gue ini bakal lebih sempurna lagi dan lebih proper, oke? So, stay tune aja. Oke, kita langsung aja ke chart. Jadi pair trading gua minggu ini ada 3. USD Japanese Yen, BTC USD, dan pair kesayangan kita semua yaitu XAU USD atau Gold. Nah, jujur Bitcoin ini masih kurang bersahabat minggu ini guys. Gua aja ambil trade itu cuma 3 kali dan itu pun 1 kali doang yang profit. Nanti gua jelasin ada apa di market Bitcoin itu, oke? Tapi syukur banget, XAU-USD cukup bersahabat minggu ini. Karena lumayan bisa dibaca sebelum dan sesudah membuat ATH, ya. Ini kan baru membuat ATH dia. Nah, sebelum market membuat ATH, gue sudah marking 2 area yang berpotensi membuat pergerakan keberlanjutan. Nah, yang pertama yang di atas ini dan yang kedua itu di sini. Nah, ini terserah lu mau kasih nama apa. Dan untuk memastikan area gua itu aman untuk buka posisi, biasanya gua marking dulu dengan Fibonacci. Dan di sini sudah terlihat area pertama itu ada di dekat area optimal entry kita. Nah, ini yang bahaya biasanya. Kalau kita hanya marking area point of interest tanpa tahu berada di level mana POI tersebut, kemungkinan stop loss lu itu bakal dijemput. Contoh kayak trade gua di hari Senin kemarin, kalau kita entry di POI yang pertama terus meletakkan stop loss-nya di area terakhir, ya lu lihat aja kan, tuh, kena stop loss. Jadi hati-hati guys. Kalau ketemu area entry, bagusnya diukur dulu ya. Oke, back to the topic. Dan di sini gue cuma dapat itu 80 pip. Ya, gue cuma dapat 80 pip. Walaupun market itu terbang 150 pip ternyata ya. Tapi gue nggak mau maksa, gue nggak mau tamak di sesi Asia. 40 sampai 80 pip itu udah cukup lah buat trading di sesi Asia. Dan harapan gue pada saat itu, market itu menyentuh POI yang pertama ini untuk sell. Tapi anehnya, siang itu, ya, nih, candle belum sentuh area ini, tapi udah junam 100 pip lagi. Nah, asumsi gua sih, ya, asumsi gua, ini karena efek breaker block. Karena kebetulan gua nggak pakai point of interest jenis ini, jadi gua nggak ambil trade sama sekali siangnya, ya. Sampai akhirnya menyentuh order block minggu lalu. Banyak nih yang nanya, kenapa gua nggak ambil trading lagi di sini, ya, di area order blocknya ini. Padahal kan itu jam tradingnya juga krusial tuh. Gue suka tuh jam-jam trading jam-jam malam. Oke, perhatikan. Coba kita hitung area ini udah diuji berapa kali sama candle. Area yang sudah diuji 2 kali aja jarang gua pakai buat trading. Apalagi yang udah 4 kali diuji. Karena trading plan gua kemarin, jika candle sedikit aja kena area order blocknya minggu lalu ini, kemungkinan akan membuat ATH lagi. Ya, dan kemarin kebetulan ada yang berani hold sampai 500 pip. Wah, mantap nih. Nice, Bang. Gedein target profit bukan gedein lot. Nah, itu baru benar, ya. Nah, setelah all time high, apa yang gue lakukan? Ya, nggak ada. Gue nggak akan buka chart gold. Lu mau trading apa di chart gold pada saat ATH begini? Jadi gue pada saat itu fokusnya di Bitcoin. Itu hari Senin malam sampai hari Selasa kalau nggak salah. Iya, sampai hari Selasa sore. Itu gue fokusnya main Bitcoin. Nah, di sini gue ancurnya nih. Minggu ini gue banyak ancurnya di Bitcoin. Kita ke chart Bitcoin sekarang ya, biar kita lihat bareng-bareng. Bitcoin ini sebenarnya bikin gue sedikit ragu untuk trading. Karena bisa dilihat guys, swing low sebelumnya sudah ditembus. Artinya apa? MSS sudah dibentuk. Itu kalau teori. Tapi kalau pengalaman gua ya, candle itu wajib sekali sweep liquidity-nya, baru membentuk MSS. Lumayan aneh menurut gua pada saat itu langsung membentuk MSS. Tapi nggak apa-apa,
Gua tetap coba trading karena kebetulan di samping MSS ini sudah terbentuk fair value gap. Tapi tetap aja karena gua ragu dengan setup gua sendiri, gua masuk dengan lot kecil. Dan ternyata benar aja candle naik lagi ke atas sampai menyentuh area order blocknya lagi. Nah, saat gua tahu kondisi seperti ini, gua nggak paksa untuk trading Bitcoin dulu ya. Dan gua sudah kasih tahu di Discord, kalau mau trading Bitcoin, wajib sell dulu. Itu pun TP dan SL-nya mau nggak mau harus open. Karena dalam keadaan begini, lu mau ngapain? Lu mau ngapain, bro? Ya, lu mau lanjut buy lagi karena major trendnya itu masih bullish? Yakin? Order block loh ini. Kalau lu tarik Fibonacci aja, harganya ini masih harga mahal, Pak. Ya, nggak masalah sih kalau equity lu sanggup nahan floating loss-nya. Silahkan aja buy. Dan kalau misalkan lu mau sell pun, MSS-nya aja masih belum jelas. Ya kan? Jadi ya udahlah, gua ngalah dan lepas dulu market Bitcoin ini untuk sementara waktu dan lanjut ke chart XAUUSD lagi. Dan kebetulan di hari Selasa itu gua ketemu lagi dua area. Oke? Oh ya, dalam keadaan candle ATH seperti ini, gua markingnya pakai time frame M15 aja. Oke? Nah, di area yang pertama ini kebetulan gua dapat entry. Oke? Karena nggak ada konfirmasi sama sekali, tiba-tiba candle fly jauh. Dan untuk sell pun, di sini gua ragu. Karena candle masih membentuk ATH. Jadi, ya gue baru entry paling di area yang di bawah ini. Tuh, ya kan? Nah, di sini baru ada konfirmasi. Gua baru masuk di sini dan sempet keseret sedikit sampai berhasil TP 100 pip lagi. Dan oke, di sini gua lanjut lagi paginya. Candle sudah menyentuh area low liquidity lagi. Oke, sudah konfirmasi candle dan ya udah, gue masuk buy lagi di sini. Dan bisa dilihat hampir kena stop loss ya. Tapi syukur aja gue udah antisipasi dengan stop loss 50 pip. Dan di posisi yang pertama ini, gue hanya mendapatkan profit 50 pip. Lalu sisanya kena break even. Ya udah nggak apa-apa. Paling enggak masih ada untung walaupun sedikit, ya kan? Nah, setelah itu di sini harga ditahan lagi. Tapi gua nggak ambil trade buy sama sekali di sini, ya. Padahal konfirmasi candlenya itu bagus sekali. Sayang sekali. Ini gua nggak ambil trade karena mistrade sih. Gua karena mistrade aja. Gua nggak lagi lihat chart pada saat itu. Gue terlalu fokus dengan setup terbaik, the best buat nanti hari Jumat. Setup apa tuh, Bang? Oke. Nih, coba perhatiin ya. Coba kita perhatiin. Karena strong low ini udah ditembus oleh candle, ya, berarti nggak ada lagi istilahnya all time high. Secara otomatis, candle di sini memberikan kesempatan untuk swing trader buat entry juga, ya kan? Nah, di mana swing trader biasanya masuk? Coba kita marking sama-sama time frame H4, oke? Nah, nih, di sini harga memancing seller untuk masuk. Tapi nggak jadi, dia malah naik lagi. Artinya ini area apa teman-teman? Betul, inducement. Nah, apakah ini area yang disukai swing trader? Jelas enggak dong. Kita marking dulu di bawah ini sebagai inducement. Nah, di bawah inducement ini ada apa yo? Coba. Ada 1 candle, 2 candle, 3 candle. Dan mereka nggak saling menyatu. Artinya apa? Betul, fair value gap. Nah, di bawahnya ini ada apa? Order block. Yang dipenuhi oleh liquidity gap-nya. Wish. Jiwa-jiwa swing trading gue udah mulai terpanggil nih. Nah, biasanya setup begini, datangnya itu selalu hari Jumat. Paling mentok juga ada sih hari Kamis ya datangnya ya. Tapi mostly itu hari Jumat, Pak. Ya, gue nggak tahu juga kenapa. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, gue juga bingung kenapa. Jadi dulu itu gue sering dengar curhatan trader yang lain, ya. Mereka dapat profit hari Senin sampai Kamis, terus Jumatnya margin call. Ya gimana dong, gue nggak relate ya kan. Gue aja baru entry hari Jumat biasanya. Lu nya baru MC, gue baru entry. Kan kesenjangan trading gitu. Kesenjangan trading gitu ya kan. Nah, oke, jadi sebelum kita bahas setup yang gua bangga-banggakan ini, karena itu nanti datangnya hari Jumat, Pak. Jadi kita fokus di hari Kamis dulu. Nah, karena hari Kamis juga asik nih, karena ada FOMC.
Jadi pasca FOMC itu gue masuk sell dulu di area pertamanya. Dan kebetulan di area pertama ini gue kena stop loss, Pak. Ya sempat running sih 40 pip ya. Tapi 40 pip di sesi US itu menurut gue kayak ya masih running sih. Kalau menurut gue ya, kalau buat gue itu masih running. Bukan profit. Kecuali sesi Asia. Sesi Asia running 40 pip itu menurut gue bisa dibilang profit. Tapi itu balik lagi ya ke masing-masing cara trading kalian. Kalau lu merasa udah cukup dengan 40 pip itu ya udah nggak masalah, silahkan aja. Tapi karena gue punya standar trading sendiri, di sini gue anggap setup gue itu gagal. Ya, angusnya tuh 50 pip. Ya udah nggak apa-apa. Dan saat gue tarik Fibonacci-nya, ternyata ini masih menjadi magnet harga. Oh, ya udah. Kita ikuti aja cara market bergerak ya kan. Dan gue sempat kasih tahu juga di forum komunitas publik, jangan sell sampai menyentuh area Fibonacci-nya yang ini, ya kan? Nah, pas di area ini, boom, 90 pip. Terus ya udah gue cabut semuanya bener-bener gue cabut pak. Karena mau FOMC juga ya kan. Dan saat FOMC kemarin, gue sempat ambil trade sell. Ya, gue nggak ambil buy sama sekali karena biasanya gue tuh after news baru gue dapet. Kalau gue mau trading news pun biasanya itu afternya, bukan sebelum newsnya. After baru gue ada posisi. Dan itu pun gue ambil sell di swing high sebelumnya, karena biasanya ada rejection di sini. Karena di sini gue juga udah tahu tujuan harga itu mau kemana, ya kan? Karena gue udah ada persiapan entry buat hari Jumat. Jadi gue pede sell di sini dan boom, Junam. Dan Junamnya ini teman-teman pas sekali di fair value gap yang kita marking tadi. Dan kalau gua tarik Fibonacci, damn. Kenapa gua nggak entry buy kemarin? Aneh kan? Padahal ini bagus banget men. Tapi nggak apa-apa, jangan tamak. Tetap objektif. Karena saat candle balik lagi ke area ini, gua langsung instant buy. Ya kenapa enggak? Ya kan di sini sudah ada FVG dan di sini juga ada level 0,705 Fibonacci, ya kan? Ya udah, dapat lagi tuh 100 pip. Nah, lanjut lagi paginya, gue cuma cari pergerakan kecil nih buat sell. Walaupun gue udah tahu ya, candle itu berpotensi buat berbalik arah. Karena dari hari Rabu kemarin, itu market udah kebaca aja sih arahnya mau kemana. Dan di sini gue ada dua lagi area potensial untuk entry sell. Yang pertama itu di sini dan yang kedua itu di atasnya ini. Kenapa gua nggak ambil di sini? Ya awalnya sih gua mau ambil trade di sini, tapi nggak jadi. Karena kemungkinan besar kalau candle kembali lagi ke area akhir ini, kemungkinan candle bakal lanjut lagi naik ke atas. Tapi ternyata gua kena stop loss 80 pip. Kenapa lebih besar? Kenapa nggak sesuai standar 50 pip gua stop lossnya? Karena pada saat itu, gua marking Fibonacci di M30 dapatnya di zona POI kedua. Yang dimana candle malah membuat konfirmasi di ujung zone pertama. Jadi jarak dari konfirmasi sampai ke level Fibonacci itu sekitar 50 pip. Jadi ya udah gua kasih toleransi floating loss sekitar 80 pip. Dan ternyata trading plan gue tetap gagal juga. Kena mental. Ya pastilah. Jadi gue rest dulu tuh lihat candle. Dan pas banget waktu gue buka chart lagi, candle malah balik ke zona yang paling atas nih. Sempet bingung sih, gue sempet bingung. Kok ke atas lagi sih? Masa langsung bikin MSS? Nah, ternyata ada yang gue kelewatan nih. Yaitu area Fibonacci H4. Gua tarik lagi dari harga tertingginya sampai ketemu yang paling bawah. Ya ini gua ngelihatnya sempet hopeless sih. Karena udah feeling kayaknya nggak dapat entry lagi nih. Karena udah running juga kan kebetulan. Tiba-tiba candle itu balik lagi ke zona awal. Langsung gua buka posisi lagi di atas ini. Dan boom! Recovery plus dikasih sama gold. 300 pip lagi kita dapat. Ya kan? Kenyang nih Kamis Jumat. Oke, di hari yang terakhir ini pembukaan hari gue udah trading di area turtle soup. Gue entry itu di turtle soup-nya. Dan gue juga sudah bilang kalau kita entry buy di area ini, mau nggak mau equity harus kuat. Karena SL dan TP-nya itu harus open. Lah, kok gitu bang?
Oke, nih, sekarang pertanyaannya begini ya. Siapa yang tahu liquidity sweep itu mau sampai mana? Nggak ada yang tahu kan? Nih, gua kasih tahu contoh deh di atas ini ya, FOMC. Kemarin teman gua, dia mau coba entry di BSL waktu FOMC. Terus dia tanya ke gua, boleh nggak gua entry? Ya, kenapa nggak boleh? Silahkan aja, ya kan? Tapi kalau boleh gua saranin, lotnya kecil aja. Karena kita nggak tahu liquidity ini sweepnya itu sampai mana. Intinya sih lu harus kuat tahan sampai close candle itu weak. Dan itu pun syukur kalau weak. Kalau dia body close-nya, kalau dia close-nya body, terus candle-nya break sampai 100 pip. Ayo, rela nggak lu cut loss? Dia udah close candle nih, tapi udah running 100 pip. Ayo, intinya sih ya, intinya lu harus tahu resiko kalau entry di BSL dan SSL. Biasanya King FX di TikTok itu gue perhatiin mereka bikin konten modal 1 juta jadi 800 juta itu pakai trading di area BSL dan SSL tuh. Hati-hati. Syukur kalau dia nge-sweep. Kalau dia break begini, ayo, gimana lu? Jual rumah ntar. Balik lagi ke topik. Di area SSL ini, gue sudah bikin trading plan-nya begini nih. Ya, gue punya 3 posisi buat gue hold sampai terbentuk valid MSS. Tapi, jika candle kembali lagi ke area entry gua bakal tutup ketiga-tiganya dan buka lagi satu posisi di bawahnya. Tujuannya buat apa sih? Biar gua bisa mengurangi beban, dan kalau misalkan gua harus floating loss pun ya gue cuman posisi satu doang, ya kan? Sampai kapan gua hold ini? Ya sampai terbentuk valid MSS. Dan pada saat MSS pun, gua hold lagi sampai ke atas. Dan singkat cerita, terbentuk tuh bro, MSS. Finally, A+ setup. Ini pemain utama yang gua tunggu-tunggu selama 2 minggu ATH. Ya, bukan manfaatin news buat cari ratusan pip, tapi A+ setup, man. A+ setup. Lu kalau ketemu setup begini ya, saran gua jual rumah lu, pakai modalnya buat trading di setup ini. Gua jamin. Enggak deh, enggak. Gua bercanda. Gua nggak berani jamin, ya. Gua bercanda aja. Jangan lu lakuin beneran, ya. Nanti duit lu habis, gua lagi yang disalahin, ya. Viral nanti, nggak lucu. Nah, ini gua happy nih, ya kan? Gua happy banget nih ngelihat setup kesayangan gua. Dan waktunya dan datangnya itu di timing yang pas, yaitu hari Jumat. Wih, oke nih. Tapi yang bikin gua ragu pada saat itu adalah candle malah balik ke CISD di sesi Tokyo London. Ya lumayan ragu sih gua ya. Gua lumayan ragu pada saat itu. Jadi gue cuman buka posisi itu 2 layer aja. Ya kan? Gue cuman buka posisi 2 layer. Tapi pas gua tunggu di sesi London New York, mantap sudah ini. Mantap sudah. Coba nih, kita absen satu-satu ya. FVG udah dijemput. Turtle Soup udah selesai juga. Order block udah selesai juga dengan urusannya. Ditambah lagi MSS. Dan ditambah lagi ini sesi New York Open. Apa nggak keluar lot kematian bro? Dan singkat cerita, running 200 pip. Bahkan kemarin ada yang sampai hold 300 pip. Jadi itu aja untuk recap mingguan trading kita. Dan lagi-lagi gue minta maaf kalau misalkan recap trading ini masih kurang sempurna karena nggak ada persiapan sama sekali. Ini tiba-tiba aja ada di dalam pikiran gue. Gue mau bikin recap trading dan mungkin di minggu berikutnya gue bakal bikin buy data. Ya, bener-bener loss-nya berapa, profit-nya berapa. Jadi lebih kebaca lah, ya kan. Kalau ini kan gue nggak ada bikin screenshotnya lagi. Sedikit gue bikin screenshotnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi minggu depan di recap mingguan selanjutnya. See you.